Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan contoh implementasi metode persamaan nonlinear pada bidang informatika. Kelompok kami yaitu saya Hanif Anggara, 2 Abed Syauki, dan 3 Yahdiana Amalia Hasibuan. Next. Ya, yang kita akan presentasikan pada hari ini yaitu menggunakan metode bisection, metode regulavalsi, metode fixed point atau tidak tetap, metode secant, dan metode Newton-Raphson. Nomor 1 yaitu metode bisection. Metode bisection membagi range menjadi 2 bagian. Dari 2 bagian dipilih bagian mana yang mengandung dan bagian yang tidak mengandung akar akan dibuang. Hal ini dilakukan berulang-ulang hingga diperoleh akar persamaan. Hal yang terlebih dahulu harus ditentukan dalam metode biseksi adalah menentukan batas bawah A dan batas B. Kemudian dicari nilai tengah. X sama dengan A tambah B dibagi 2. Secara matematis akan terdapat akar persamaan bila FA dan FB dalam suatu range berlawanan tanda atau FAX F dalam kurung B lebih kecil daripada 0. Algoritma metode biseksi. Yang pertama, definisikan fungsi X yang akan dicari akarnya. Kemudian tentukan nilai A dan B. Kemudian tentukan toleransi E dan iterasi maksimum N. Hitung FA dan FB. Jika FA dikali FB lebih besar daripada 0, maka proses dihentikan karena tidak ada akar. Bila tidak dilanjutkan. Hitung X, A sama dengan A ditambah B dibagi 2. Kemudian hitung Fx. Bila Fx dikali Fa lebih kecil daripada 0, maka B sama dengan X dan Fb sama dengan Fx. Bila tidak ada, A sama dengan X dan Fa sama dengan Fx. Jika mutlak B min A lebih kecil daripada E atau iterasi lebih besar daripada resa maksimum, maka proses dihentikan dan didapatkan akar sama dengan X. Dan bila tidak, ulangi langkah ke-6. Nomor 2, metode regulavalsi. Metode regulavalsi adalah panduan konsep metode bagi 2 dan metode secant. Menggunakan konsep metode bagi 2 karena dimulai dengan pemilihan 2 titik awal dan sedemikian sehingga dan berlawanan tanda atau. Kemudian menggunakan konsep metode secant yaitu dengan menarik garis dari titik dan sedemikian sehingga garis berpotongan pada sumbu-sumbu dan memotong kurva atau grafik fungsi pada titik dan. Sehingga metode regulavalsi ini akan menghasilkan titik potong pada sumbu yaitu yang merupakan calon akar dan tetap berada dalam interval. Metode ini kemudian berlanjut dengan menghasilkan berturut-turut interval yang semuanya berisi akar. Algoritma dari metode regulavalsi. Yang pertama yaitu menginisialisasi fungsi fx sama dengan e dikurangi x. Inisialisasikan n sama dengan 1. Kemudian inisialisasi e sama dengan 0,0001. Nomor 4 yaitu tentukan batas bawah xa dan batas bawah xb. Nomor 5 tentukan banyak iterasi atau n. Nomor 6 tentukan faxa, fxb dan fxc. Nomor 7 tentukan nilai xc sama dengan fxb dikali xa min fxa xb kemudian dibagi fxb dikurangi fxa. Nomor 8 tentukan nilai absolut fxc. Kemudian cetak xa, xb, xc, fa, fxb, fxc. Jika fxa dikali xb lebih dari sama dengan 0, ya sama dengan x sama dengan xc, tidak sama dengan xb sama dengan xc. Tambah nilai n dengan 1, tidak absolut fxc lebih kecil atau n lebih besar sama dengan 10. Ya keluar dari perulangan, kemudian tidak, maka akan kembali ke 5. Cetak xa, xb, xc, fxa, fxb, dan fxc. Metode fixed point atau titik tetap. Metode titik tetap adalah suatu metode pencarian akar suatu fungsi secara sederhana dengan menggunakan satu titik awal.
Perlu diketahui bahwa fungsi yang ingin dicari hampir akarnya harus konvergen atau menuju satu titik pertemuan. Metode secant. Metode secant atau mencari persamaan yang ekuivalen dengan rumus turunan fungsi. Metode secant juga merupakan perbaikan dari metode Newton, yaitu nilai turunan fx didekati dengan beda hingga rumusnya seperti tertera di slide ini. Selanjutnya, algoritma program untuk metode secant. Yang pertama, tentukan X0, X1, toleransi, dan jumlah iterasi maksimum. Kemudian hitung X baru sama dengan X1 kurangi Fx1 dalam kurung X1 min X0 dibagi Fx1 dikurangi Fx0. Jika nilai mutlak X baru min X1 lebih kecil dari toleransi, diperoleh tulisan X baru sebagai hasil perhitungan. Jika tidak, lanjutkan ke langkah berikutnya. Jika jumlah iterasi lebih besar dari iterasi maksimum, akhiri program. X sama dengan X baru dan kembali ke langkah 2. Yang kelima ada metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan tak linear secara numerik. Maksudnya penyelesaian persamaan dengan pendekatan angka tertentu yang hasilnya mendekati hasil sebenarnya tergantung galat yang digunakan. Rumusnya yaitu X1 sama dengan X0 dikurangi Fx0 dibagi F aksen X0. Algoritma metode Newton-Raphson dengan metode geometri adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan nilai X0. Kemudian cari nilai Fx0 dan F aksen X0. Yang ketiga, cari nilai X1 sama dengan X0 dikurangi dalam kurung Fx0 dibagi F aksen 0. Yang keempat, cari nilai error, yaitu nilai mutlak X1 dikurangi X0. Yang kelima, X0 sama dengan X1. Kemudian jika nilai error lebih besar dari toleransi error, maka ulangi langkah kedua. Jika tidak, tampilan X0 sebagai akar persamaan yang dicari. Penerapan persamaan nonlinear dalam bidang informatika. Buat evaluasi dengan memastikan pada bagian interval mana akar berbeda. A. Jika Fx1 dikali Fx2 lebih kecil daripada 0, akan berada pada bagian interval bawah. Maka X2 sama dengan XR. Dan kembali ke langkah 2. B. Jika Fx1 dikali Fx2 lebih besar daripada 0, akan berada pada bagian interval atas. Maka X1 sama dengan XR. Dan kembali ke langkah 2. C. Jika Fx1 dikali Fx2 sama dengan 0, akar setara XR perhitungan dihentikan. Atau bisa juga di mana oh ini jenenge lali aku. Metode penelitian 3.1. Desain penelitian. Penelitian ini adalah penelitian pengembangan
menurut Borg dan Gold. Penelitian pengembangan adalah penelitian yang berorientasi untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan. Sedangkan menurut Guy, penelitian pengembangan bukan untuk membuat teori atau menguji teori, melainkan untuk mengembangkan produk-produk yang efektif untuk digunakan di sekolah. Penelitian ini akan dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu yang pertama adalah membuat rancangan atau desain yang akan digunakan untuk membangun perangkat lunak atau software yang nantinya akan diimplementasikan. Yang kedua adalah analisis kualitatif yang dilakukan untuk mengetahui tingkat akurasi, ketelitian, dan kecepatan hasil dari perhitungan nonlinear yang menggunakan metode setengah interval atau bisection dan iterasi fixed point. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan pada gambar berikut ini. Prosedur atau proses iterasinya, iterasi-iterasi tersebut akan selesai prosesnya dengan sendirinya apabila nilai fx sudah mendekati nilai galatnya atau fx. Setelah itu, hasil iterasi-iterasi tadi dibuat bentuk tabelnya secara keseluruhan. Selain tabel, sistem juga akan menggambarkan grafik sesuai dengan nilai dari setiap iterasi yang ada. Berikut diagram alir metode iterasi fixed point. Diagram alir metode iterasi fixed point berikut ini algoritma program dengan metode iterasi fixed point. A. Tentukan X0, toleransi dan jumlah iterasi maksimum. B. Hitung X baru sama dengan GX0. C. Jika nilai mutlak X baru lebih kecil, toleransi diperoleh tulisan X baru sebagai hasil perhitungan. Jika tidak, lanjutkan ke langkah berikutnya. Yang D. Jika jumlah iterasi lebih besar iterasi maksimum, akhiri program. Yang E. X0 sama dengan X baru, dan kembali ke langkah selanjutnya. Metode iterasi fixed point menghasilkan jumlah iterasi sebanyak 5 kali dengan nilai 0,1499 dan dengan time 0023. Analisis komplisitas berdasarkan dengan soal yang diberikan dianalisis dengan 2 metode yang berbeda. Maka dapat disimpulkan dalam tabel berikut, analisis kompleksitas metode toleransi iterasi fx, kesalahan bisection 0,120, fixed point iterasi 0,150. Kesimpulan, hasil penelitian pengembangan perangkat lunak persamaan nonlinear dengan metode bisection dan iterasi fixed point ini dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari aspek materi dan media dari perangkat lunak ini. Kualitas materi dan media dinilai baik berdasarkan hasil penyelesaian satu khusus persamaan nonlinear, dinilai rata-rata waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama, karena waktu penyelesaian tidak sampai 1 detik dibandingkan dengan cara pengerjaan secara manual. Perangkat lunak persamaan nonlinear dibuat sebagai alternatif dalam membantu dan memberikan penjelasan tentang persamaan nonlinear dengan metode bisection dan iterasi fixed point. Dari toleransi kesalahan metode bisection lebih baik dibanding metode iterasi fixed point. Dari jumlah iterasi dan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian satu kasus seperti terlihat pada tabel. Bahkan
kompleksitas penyelesaian persamaan nonlinear dipengaruhi oleh faktor derajat persamaan dan nilai toleransi kesalahan.